Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin wal maqbulin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para asatid, ustadzah, mubalik, mubalighah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya takmir masjid dan yayasan Darut Taqwa, serta seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah. Dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kita bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan membawa bahagia kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya, kepada panjenengan semuanya dan tentu seluruh pemirsa. Kami mengucapkan dan kami mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga, dan juga mungkin atas nama juga pengurus Masjid Darut Taqwa ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita awali di bulan Syawal ini kajian tafsir kita di Syawal, dan untuk 11 bulan yang akan datang mudah-mudahan diberikan istiqomah Bapak Ibu karena memang, oh iya, ini ada Mas Odi ya, mewakili Remas ini ya. Oke ya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina khususnya, dan di Myanmar, di negara-negara lain yang mana saudara-saudara kita masih tertindas, terintimidasi, terjajah oleh kaum kafirin, kaum munafikin ya. Mudah-mudahan diberikan kemenangan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemarin panjenengan sudah mungkin menyaksikan ya Pak ya, bahwa satu sisi beritanya gencatan senjata, tapi teman-teman di Hamas menyampaikan bahwa itu adalah sebuah kemenangan ya, dengan satu perjanjian yang tidak akan menyerang lagi. Tapi ternyata ini watak-watuk wahingnya orang Israel itu ya Pak ya, orang Zionis itu seperti itu. Jadi sesaat setelah Jumat itu mereka masih menyerang ya, mereka masih menembaki kaum muslimin yang datang di Masjidil Aqsa. Bagaimanapun juga, terlepas dari, karena di beberapa berita itu juga kadang-kadang maunya netral tapi justru menyudutkan Palestina dan membela Israel. Ini yang kita sayangkan ya, yang katanya apa itu, orang Palestina dulu diberikan tanah sekian tapi ternyata tidak mau, sekarang menyerang dan sebagainya. Jadi berita-berita itu simpang siur jamaah sekalian ya. Tapi yang jelas bagaimanapun juga adalah Masjidil Aqsa ini masjid yang disucikan oleh Allah ya, seperti sabda Rasulullah, ada 3 masjid di muka bumi ini yang dimuliakan Allah, yaitu pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan kalau jenengan tahu bahwa Masjidil Aqsa ini salah satu bagian terpenting di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masjidil Aqsa bagian dari kiblat yang pertama kali ya kan, di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa itu. Itu yang menjadi garis perjuangan kula jenengan. Jangan sampai terprovokasi dengan berita-berita mainstream, berita-berita yang memang kadang-kadang tidak dilandasi dengan agama ya, walaupun kita juga tidak berarti membabi buta. Di dalam perjuangan itu tentu ada asyasah, ada satu taktik, ada bahkan tidak boleh melanggar hak asasi manusia ya. Jadi the real of terrorist itu sebetulnya Israel ya, Israel itu teroris dunia sebetulnya. Jadi, dan itu diakui sebetulnya oleh Amerika sendiri, PBB ya.
Itu. Tapi wallahu alam, namanya juga politik ya. Kadang-kadang mulutnya berbicara menekan Israel, tapi di balik itu kita juga tidak tahu kalau kemudian mereka membantu perjuangan Israel. Ya, terserah jenengan perjuangannya mau apa, bagaimana, minimal dengan doa. Minimal dengan doa. Maka dari itu jamaah sekalian, beberapa hari ini, mohon maaf kemarin saya sholat Jumat di Masjid Al-Mujahidin juga saya kasih kunut nazilah ya, yang kebetulan diimami oleh Faza, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita, karena hanya itu yang mampu kita lakukan, mudah-mudahan didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, Masjidil Aqsa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita semuanya, karena kunut nazilah itu doa tolak balak untuk kita semuanya ya Pak ya. Indonesia juga tidak jarang dilanda bencana musibah di mana-mana ya, termasuk virus corona yang belum sirna ya Pak ya. Dengan gara-gara virus corona panjenengan tidak bisa mudik mudik tapi disekat, balik kucing, balik kanan ada juga yang terobos dan sebagainya. Wallahu alam ya. Bismillah semuanya, mudah-mudahan niat kita terbaik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya kira itu jamaah sekalian sebagai mukaddimah saya di acara halal bihalal ini. Ya Pak ya, iki etok-etok halal bihalal ini Pak. Apa niti nggih? Ya, jadi kangen dengan bapak-bapak yang senior-senior ini ya. Ini Pak Yanto juga alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Abah Jufri belum hadir, tapi ada Pak Jupri dari Nganjuk yang siap menemani kita nggih. Mungkin nama-nama panjenengan yang belum saya sebut karena belum kenalan semua ini. Bapak yang Kopya NU siapa? Pak Romi ya. Masya Allah, Romi. Biasanya anak saya juga sering pakai NU ini, dengarin nggak pakai Kopya NU lah. Faiz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 72. Wah, ini ayatnya agak panjang ini ya. Yes, nanti separuh aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Di sini yang dimaksudkan adalah al-muhajirin. Jadi ayat ini nanti akan menggambarkan 3 golongan pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan kaum muslimin. Yang pertama, innalladzina amanu, orang-orang beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya siapa? Yaitu orang-orang yang sejak awal perjuangan Rasulullah memang sudah mengikuti pola dakwahnya Rasulullah. Memang orang-orang ini yang sudah pertama kali mengimani risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang notabene adalah kaum muhajirin yang ada di Mekah. Termasuk Abu Bakar ya. Kemudian sampai kepada Umar, Utsman, Ali itu kan. Itu adalah innalladzina amanu, orang-orang yang sejak berada di Mekah mereka sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sehingga disebut dengan kaum muhajirin. Ya, wahajaru, dan kaum yang kedua ya, golongan yang kedua yaitu orang-orang yang beriman yang sejak dari Mekah kemudian bersedia berkenan untuk bersama Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi golongan yang kedua. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, kemudian yang berikutnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah baik dengan harta benda mereka maupun jiwa raga mereka. Anfus itu jamak dari nafsun. Nafsun itu jiwa, tapi dalam tafsirnya bukan hanya jiwa saja. Jiwa dan raga diserahkan sepenuhnya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, yang didukung dengan materi dan harta benda kalian. Maka setiap panjenengan misalnya mengikuti unjuk rasa pembelaan Palestina, tentu dengan jiwa raga kita mengikuti, menghadiri mereka, menghadiri acara itu. Tapi juga tidak cukup, disertai dengan materi, disertai dengan penggalangan dana. Makanya Mas Wahyu kemarin sempat mengedarkan kotak air mineral tapi ditulisi apa? LPI Darut Taqwa Peduli Palestina. Ya, kerjasama dengan ACT Pak, Aksi Cepat Tanggap.
Kalau ada yang mengatakan bahwa dana-dana sumbangan dari donasi dari Indonesia yang tidak sampai ke Palestina, itu omong kosong, Pak. Itu fitnah besar itu. Ya. Sampai di sana mendirikan rumah sakit Indonesia yang di Palestina itu. Itu dana dari mana? Itu dana Indonesia itu. Ya. Maka Indonesia yang pertama kali akan mengakui kemerdekaan Palestina. Sebagaimana Palestina waktu itu mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia. Ya, jangan sampai kalau jangan terfitnah oleh berita-berita hoak yang mereka sebarluaskan. Ya, ada satu tokoh Katolik non Muslim, tidak sebutkan seagamanya, ya, yang menyatakan bahwa sumbangan-sumbangan yang ditarik oleh orang-orang itu disalahgunakan untuk memperkaya mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang katanya tidak sampai ke Palestina. Yang kemarin baru dibom oleh Israel itu, Pak. Ya, itu bangunan dari Indonesia itu, sumbangan panjenengan semua itu. Ya, itu ngapunten, makanya hati-hati di dalam menyaring berita-berita itu, ya, kita cari sumber-sumber yang representatif, yang autentik. Ini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bahkan termasuk panjenengan, tidak usah jauh-jauh, panjenengan hadir di Masjid Darut Taqwa, pemirsa menyaksikan media sosial kami ini termasuk wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, dengan jiwa raga panjenengan hadir. Ya, kadang-kadang panjenengan juga membawa sangu, mbok 1000, mbok 2000, mbok 10.000 dilebokno kotak infak. Itu bi amwalihim, dengan harta benda panjenengan. Lah yang menyaksikan lewat media sosial bagaimana? Bi amwalihimnya, dengan harta benda. Ya beli kuota itu. Wong kuota itu gak gratisan kok. Ya. Ada ya gratisan ya untuk pembelajaran ya. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Maka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru golongan yang ketiga, walladzina awaw wa nasaru. Orang-orang yang memberikan perlindungan, wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Mereka itulah yang satu sama lain saling membantu. Nah, terus walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum mi walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah, akan tetapi mereka tetap tinggal di Mekah. Ya, Pak ya. Mereka tidak bersedia berhijrah. Orang seperti ini di dalam catatan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka tentu dalam keimanan kepada Allah. Akan tetapi dalam konteks gridnya, derajat kemuliaannya, dari tiga golongan itu, yang paling mulia adalah yang beriman dan berhijrah. Ya, beriman dan berhijrah di jalan Allah, disertai dengan di jihad fisabilillah itu tadi. Nah, sedangkan orang yang kedua gridnya adalah sahabat Ansor, walladzina awaw wa nasaru, itu sahabat Ansor yang ada di Madinah. Sehingga sahabat Muhajirin ketika rawuh tenggene Madinah disambut dengan begitu luar biasa, dengan setulus hatinya kaum sahabat Ansor. Ya, disitulah kemudian aulia ba'dhin, saling membantu satu sama lain. Mereka benar-benar dibingkai dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang benar-benar satu sama lain saling takaful, saling menanggung, saling membantu, saling menolong, ya. Bahkan sampai ngapunten, rumah mereka itu jadi rebutan untuk ditempati oleh kaum Muhajirin waktu itu. Ini walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka itulah yang satu sama lain saling membantu. Sedangkan orang yang tidak mau berhijrah, ini golongan yang ketiga itu tadi, ya, yaitu orang yang malakum mi walayatihi min syai' hatta yuhajiru, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menolong mereka. Karena mereka, kalau toh mereka kemudian disakiti orang kafir di Mekah, salahnya sendiri tidak mau berhijrah kepada Rasulullah, bersama Rasulullah ke kota Madinah. Sehingga ketika mereka tersakiti oleh orang-orang kafir di Mekah, ya,
maka tidak ada kewajiban bagi kaum mukminin yang lain untuk membantunya. Ya, ini maksudnya dalam konteks keindonesiaan kula jenengan sebagai orang beriman jangan bertindak nafsi-nafsi. Kalau bisa kula jenengan, keimanan kula jenengan harus dibungkus, harus diikat dengan sebuah persatuan dan kesatuan. Kekuatan umat Islam itu Bapak Ibu, kalau kula jenengan menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan, maka nilai-nilai silaturahmi yang kemudian kula jenengan kemas dengan formulasi mudik itu sebetulnya adalah mempererat persaudaraan. Jadi kula jenengan ketika mudik, coba aja kula jenengan, masa ada yang dipilih mana yang puasanya genep, mana yang bolong-bolong, kan tidak toh. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak berpuasa, ikut berlebaran. Ya, kenapa? Itu haknya semua umat Islam. Dan ketika mudik ini difilosofikan dalam kehidupan kita, inilah yang artinya kita berhari raya itu mempererat persaudaraan kula jenengan. Dan kebersamaan kula jenengan inilah yang insya Allah akan memperkuat keislaman kula jenengan. Maka sebaiknya seandainya ormas-ormas itu mau bersatu, perbedaan sedikit-sedikit mohon dimaklumilah, nggih, karena tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama, semuanya pasti berbeda. Tapi kalau dibingkai dalam persatuan dan kesatuan insya Allah luar biasa. Apalagi dalam berpolitik, ya, mosok biar mendirikan partai amanat opo gitu ya. Sekarang kemudian mendirikan lagi partai apa gitu Pak, ya ini lebih paham ini. Ya, coba seandainya itu dibesarkan lah itu, ya. Atau kalau memang nggak suka itu ya gabunglah di partai Islam yang sudah ada, misalnya seperti itu. Itu yang akan memperkuat itu. Tapi terlepas dari itu jamaah sekalian, monggo kula jenengan bismillah ya. Ini saya ambil setengah ayat saja karena banyak sekali ya. Masih separuhnya ya, kita teruskan Sabtu yang akan datang. Intinya adalah dalam awal kajian tafsir ini, monggo bismillah, mohon doanya, mudah-mudahan kajian-kajian ini tetap istiqomah ya Pak ya, di Masjid Darut Taqwa tiap Rabu dan Sabtu. Sabtunya tafsir, Rabunya hadis. Kita khatamkan kitab Bulughul Maram. Saya memakai kitab Subulus Salam, itu syarahnya, sehingga sedikit banyak mengetahui hukum-hukum Islam. Itu yang bisa kita kaji untuk subuh kali ini. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Kasih sayangmu ya Allah yang kami harapkan dengan rahmatmu ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami, terimalah amal-amal ibadah Ramadan kami. Jadikan Ramadan yang baru memperbaiki ya Allah kebaikan-kebaikan kami untuk keperluan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, para leluhur kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan ampunan-Mu ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah, jauhkan dari musibah dan wabah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami, anak-anak didik kami, siswa-siswi kami, ya Allah, generasi-generasi yang ahli ibadah, generasi-generasi yang berakhlakul karimah, tercapai cita-cita mereka, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Dan jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.